kita paham bahwa harga diri seseorang itu sangat berharga, sebab hal tersebut sangat berkaitan dengan kesuksesan seseorang. Karena itu, manusia yang memiliki harga diri yang rendah sering merasa dirinya tertekan atau merasa dirinya dikalahkan. Harga diri yang rendah juga dapat menuntun pribadi tersebut kepada pilihan yang buruk, kepada hubungan yang merusak, bahkan mereka gagal untuk mengenali jati diri mereka sendiri, sehingga segala potensi yang mereka miliki tidak dapat mereka manfaatkan dengan sangat baik. Tapi, sebenarnya apa itu harga diri? Halo, namaku Sahla. Kami berada di sesi Easy Talking, yaitu sebuah sesi di dalam channel kami yang berisi tentang edukasi diri. Di dalam ilmu psikologi, self-esteem atau yang artinya harga diri sering digunakan untuk menggambarkan harga diri seseorang atau nilai pribadi seseorang secara keseluruhan. Dengan kata lain, ini semua tentang seberapa kita menghargai diri kita dan menyukai diri kita sendiri. Self-esteem melibatkan berbagai keyakinan tentang diri kita. Mulai dari bagaimana kita menilai diri kita sendiri, bagaimana kita yakin terhadap diri kita sendiri, emosi kita, perilaku kita, serta semua kebiasaan yang kita miliki. Self-esteem sering dilihat sebagai ciri suatu pribadi yang cenderung akan selalu melekat dan abadi. Beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem adalah faktor pemikiran batin kita, penyakit, faktor usia, faktor disabilitas, faktor keterbatasan fisik, dan yang terakhir adalah faktor pekerjaan. Self-esteem akan selalu mempermainkan peran penting di dalam kehidupan kita. Dia yang akan mempengaruhi motivasi kehidupan kita serta kesuksesan kehidupan kita. Low self-esteem atau harga diri yang rendah akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena kita kehilangan rasa percaya terhadap diri kita sendiri bahwa kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Kebalikan dari hal tersebut adalah healthy self-esteem, yaitu harga diri yang sehat. Contohnya adalah pribadi ini adalah pribadi yang dia itu memiliki pemikiran yang sehat dengan arah yang positif, sehingga dia akan mampu menjalani kehidupannya dengan sikap yang positif, tegas, dan yakin akan tujuan hidupnya, serta yakin akan kemampuan dirinya. Tanda-tanda kalau kita memiliki healthy self-esteem adalah yang pertama, yaitu kita dapat menghindari untuk memikirkan masa lalu, terjerumus kembali ke dalam hal tersebut, serta kita dapat menghindari hal-hal yang negatif yang pernah terjadi atau yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu kita dapat mengekspresikan kebutuhan kita serta mengutarakan kebutuhan kita. Yang ketiga, kita merasa percaya diri. Yang keempat, kita memiliki pandangan hidup yang positif. Yang kelima, kita dapat berkata tidak di saat kita membutuhkan kata tersebut. Yang keenam, kita dapat melihat seluruh kekuatan yang kita miliki, seluruh kelemahan yang kita miliki, dan kita mampu untuk menerimanya. Dan berikut adalah tanda kalau kita memiliki low self-esteem. Yang pertama adalah kita selalu percaya kalau orang lain selalu lebih baik dari diri kita. Yang kedua, kita selalu merasa kesulitan untuk mengungkapkan kebutuhan kita. Yang ketiga, kita terlalu fokus terhadap kelemahan diri kita. Yang keempat, kita selalu merasa malu terhadap diri kita. Kita merasa depresi dan kita merasa cemas. Yang kelima, kita memiliki pandangan hidup yang negatif. Yang keenam, kita selalu takut untuk gagal. Yang ketujuh, kita merasa kesulitan untuk menerima umpan balik atau feedback dari orang lain. Yang kedelapan adalah kita kesulitan untuk berkata tidak. Yang kesembilan adalah kita selalu menempatkan kebutuhan orang di atas kebutuhan kita. Yang kesepuluh adalah kita kesulitan untuk merasa percaya diri. Self-esteem sangat berkaitan dengan bagaimana cara kita memandang dan bereaksi terhadap semua hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berikut adalah beberapa cara untuk memperbaiki self-esteem kita. Yang pertama adalah caranya berbicaralah kepada diri kita dengan cara yang positif, yaitu memperlakukan diri kita sebagaimana kita memperlakukan sahabat kita, yaitu dengan cara yang baik, suportif, dengan cara penuh pengertian,
Dan jangan bersikap keras terhadap diri kita, terutama ketika kita sedang berbuat suatu kesalahan. Yang kedua adalah selalu tantang diri kita dari negative self-talk, yaitu ketika kita sedang memberikan kritikan yang keras, yang cukup kejam kepada diri kita sendiri, coba tanyakan kepada diri kita apakah kritikan yang kita berikan kepada diri kita tersebut adalah suatu kritikan yang objektif atau tidak. Dan kalau misalkan kita masih merasa ragu bahwasannya dengan jawaban dari pertanyaan tersebut, kita boleh tanya ke teman kita apakah kritikan yang kita berikan kepada diri kita tersebut adalah bersifat objektif. Dan kebanyakannya setelah kita bertanya, kita akan sering menyadari bahwa semua kritikan yang kita berikan adalah tidak memiliki dasar dan tidak sepenuhnya benar. Yang ketiga, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Sadari bahwa setiap orang berbeda dan setiap kehidupan manusia memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Dan selalu lakukan kepada diri kita, yaitu sebuah usaha bahwa kita harus bisa untuk menerima diri kita sendiri, baik dan buruknya. Kita awali dengan menerima diri kita sendiri, lalu apa yang baik maka bisa kita langgengkan, dan apa yang buruk maka bisa kita coba usahakan untuk membuatnya menjadi lebih baik dengan segala usaha seperti good habits. Yang keempat, yaitu selalu akui hal positif yang kita miliki. Jangan pernah mengabaikan setiap pencapaian yang telah kita capai. Kebanyakan manusia selalu banyak mengabaikan dengan cara it's just merely a lucky, they say itu hanya sebuah keberuntungan, atau bahkan beberapa orang selalu menganggap dirinya hanya penuh dengan hal yang negatif dan melupakan setiap sikap positif yang dia miliki. Yang kelima adalah hargai kualitas dari diri kita, yaitu dengan sebuah daily achievement. Apa yang dimaksud dengan daily achievement adalah segala poin-poin yang bagus di dalam harian tersebut, di dalam hari tersebut yang telah kita laksanakan, kita tulis dalam sebuah daftar yang disebut dengan daily achievement atau grateful things list. Dan di dalam list tersebut kita menuliskan apa saja yang telah kita laksanakan, poin-poin yang bagus dari diri kita. Lalu jangan lupa, ini poin paling penting adalah selalu membacanya ulang. Keenam adalah lupakanlah masa lalu. Selalu berkonsentrasi kepada kehidupan yang sekarang dan saat ini, here and now, daripada kita selalu menghidupkan kembali segala kekecewaan dan kesedihan kita di masa lalu. Yang ketujuh adalah beritahu diri kita sebuah pesan yang positif, yaitu dengan memilih satu quote positif bagi diri kita, lalu kita tulis, kita ingat betul-betul, dan kita bawa kemanapun kita pergi. Kita bisa bawa tulisan tersebut kemanapun kita pergi, atau yang kurang suka menulis mungkin bisa beli quote card dan kita ingat satu quote itu aja, satu hari satu, cukup satu hari satu, dan selalu ingatkan diri kita dengan melihat quote itu kemanapun kita pergi. Yang kedelapan adalah berhenti bersikap khawatir. Apa yang dimaksud di sini adalah rasa khawatir terhadap masa depan kita. Lepaskanlah masa depan, yakini bahwa masa depan bukanlah kuasa kita. Lepaskan dan selalu anggap bahwa memang kita tidak akan pernah bisa merubah suatu masa depan. Tetapi sebagai gantinya adalah coba untuk fokus, berpikir konsentrasi dengan sangat baik apa yang ada di depan kita, apa yang ada di saat ini, dan apa yang sedang kita kerjakan di masa kini. Yang kesembilan, bersenang-senanglah, yaitu dengan cara menjadwalkan acara atau kegiatan yang menyenangkan untuk diri kita ke dalam setiap minggunya. Yang ke-10, lakukan rutinitas olahraga. Olahraga ini akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas otak kita. Dan yang paling efektif adalah olahraga ini dapat membantu kita untuk memerangi rasa depresi, cemas, tekanan. Kita bisa memulainya dengan target yang kecil, yaitu dengan cara berjalan di dekat rumah, atau kita bisa ikut kelas olahraga yang menyenangkan untuk diri kita, atau kita bisa juga dengan berenang seminggu sekali. Carilah olahraga yang menyenangkan, yang penting adalah olahraga. Yang ke-11
11, yaitu selalu bersikap tegas, yaitu dengan cara mengkomunikasikan kebutuhan kita, perasaan kita, keyakinan kita, keinginan kita, opini kita secara langsung kepada orang lain dengan jujur dan baik. Dan yang terakhir, yaitu laksanakan semua saran ini dengan sangat baik. Pastinya kita akan sangat membutuhkan usaha yang sangat keras untuk semua hal ini. Akan tetapi kita harus memberi diri kita sebuah waktu untuk membangun semua kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan yang terakhir adalah agar kita selalu bisa memantau semua perbaikan diri kita dengan sangat baik, dan apa yang sedang kita rasakan dengan sangat baik, apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan sangat baik, kita bisa mulai menulis jurnal harian. Dengan ini kita akan bisa menjadi lebih aware, lebih yakin, dan lebih kenal kepada diri kita dengan sangat baik. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Silahkan berikan masukan di bawah. Subscribe channel ini, give thumbs up. Terima kasih, bye.